Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. OTW pulang dulu. Bab 2637 sampai bab 2640. Momentumnya benar-benar ditekan. Korban jiwa tak terhitung banyaknya, kelompok makhluk raksasa ini kembali dirusak. Lautan api terus meluas, bahkan api pun membubung dari laut. Senjata ditumpahkan seolah-olah gratis, lakukan gelombang demi gelombang pengeboman penutup di wilayah laut di depan. Gemuruh, puluhan ribu pesawat tempur baru menderu di angkasa. Pada saat yang sama, teriak Xiao Liejun, "Persetan dengan mereka. Ayo, persetan dengan mereka untukku," tidak segugup di awal. Yang lain juga terinspirasi dan mulai bersantai satu persatu. Melihat berhasil, Xiao Liejun tertawa, kata bahu-membahu, terlalu mengkhawatirkan. Buang benda ini, deskripsinya luar biasa, senjata ampuh kita masih mampu menembus masa lalu. Itulah yang kataku, tak peduli seberapa kuatnya, kamu juga harus takut. Hahaha, badanku tidak bisa berdiri sama sekali. Dan itu sangat memalukan, dengan banyak korban luka. Ratusan makhluk raksasa terendam di dalamnya, tidak mampu bergerak maju sama sekali. Gelombang demi gelombang senjata melanda, dan lautan api terus meluas. Getarannya membuat langit dan bumi berdengung. Terdengar suara sengsara dan marah, seolah-olah langit sedang bergemuruh. Lalu ia tenggelam dalam lautan api. Mereka terjatuh ke laut satu demi satu. Makhluk raksasa ini tidak mampu menahan kekuatan dahsyat. Boom, senjata yang mengerikan membombardir makhluk raksasa ini. Daya tembak ini mengubah wilayah laut di depan garis pantai ribuan mil menjadi lautan api. Ini terlalu menakutkan. Namun begitu mereka bertarung, mereka masih sangat kuat hingga bisa meledak. Yan Longwei dan pejuang modern menghilang dari pandangan semua orang. Musuh manapun memang tidak boleh dianggap remeh. Tanpa mengandalkan orang kuat, apakah Daxia akan begitu menakutkan hanya dengan senjata modern? Bahkan laboratorium para dewa pun terkejut. Pertempuran ini sungguh sangat menakutkan. Pemandangannya sungguh spektakuler, rasanya seperti menggunakan bola meriam untuk memasak sepanci sup baja. Seluruh wilayah laut di depan seluruh sistem pertahanan pantai Daxia berubah menjadi lautan api. Kuncinya bukan hanya wilayah laut yang kecil. Dalam sekejap, laut di depannya berubah menjadi lautan api. Seperti magma yang menggelinding pasca letusan gunung berapi. Benar-benar menghancurkan, kekuatannya sangat menakutkan, gemuruh. Diperkirakan mencapai jangkauan serangan dalam 2 menit. Jumlahnya tidak dapat ditentukan. Dapat dikatakan bahwa setidaknya ada ratusan. Bang 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 bang. Saat Xiao Liejun melihat makhluk raksasa itu, dia langsung memberi perintah. Pukul aku, bahkan ekspresi Panglima Tians berubah drastis dan dia mulai menganggapnya serius. Ini menakutkan bagi semua orang. Tekanan yang ditimbulkan oleh makhluk raksasa terlalu besar. Terengah-engah dan suara keterkejutan tak henti-hentinya. Saat raksasa itu muncul, seluruh lini pertahanan terkejut. Akan menakuti semua orang, mengerikan, bayangan tubuh jatuh ke laut, dan tiba-tiba menjadi gelap. Tubuh besarnya sebesar gunung, tingginya sekitar 100 meter dan panjangnya beberapa ratus meter. Di tengah guncangan bumi dan pegunungan, sosok raksasa muncul dari laut. Gemuruh, 1, 2, 3, 9, 10, 20 detik, 30 detik. Anda dapat melihat betapa gugupnya semua orang. Jutaan tentara di garis pertahanan begitu gugup hingga mereka menahan napas, dan tidak ada suara, hingga mereka bisa mendengar suara tetesan jarum. Ini seperti lonceng kematian yang berbunyi. Waktu terus menghitung mundur. 1 menit, tidak ada yang tahu seberapa kuatnya. Lagi pula, musuhnya tidak diketahui. Semua orang di belakangnya sangat gugup hingga dia hampir berkeringat. Xiao Liejun tampak serius. Semuanya dengarkan perintahku.
Setiap departemen siap, kecepatan mereka sebenarnya sangat cepat dan mereka tiba dalam sekejap mata. Departemen pemantauan telah mendeteksinya dari laut. Itu benar, tapi makhluk raksasa ini sebenarnya tidak kuat. Seseorang berkata di samping, Anda tidak bisa mengatakan itu. Setidaknya Raja Yizi Jingjian telah menemukan makhluk raksasa ini sebelumnya. Mari kita bersiap, Xiao Liejun dan yang lainnya berteriak dengan sangat mendominasi. Mereka dikalahkan oleh tangan kita sendiri, hahaha. Mereka tidak bisa melakukannya, tidak perlu pulau keselamatan untuk mencegahnya, apalagi lindungi negara dengan tembok kota. Pernahkah kamu melihat kata, Raja berdampingan? Kami telah mengalahkan makhluk raksasa ini. Mereka tidak sekuat yang Anda gambarkan. Mereka juga daging dan darah, dan mereka masih bisa membunuh. Satu meriam masih bisa menembus mereka, Tian Sensui dan yang lainnya bahkan tidak terluka sama sekali. Saya tidak menyangka akan menang dengan mudah. Semua Legiun Meisha dihancurkan. Perkiraan Yan Longwei sebelumnya adalah regu kematian tidak akan bisa bertahan hidup. Perlu Anda ketahui, korban lainnya lebih sedikit. Pasukan pembunuh hanya menderita sepertiga korban. Meskipun ada korban jiwa, jumlah korban jauh lebih kecil dari perkiraan. Pada akhirnya, lebih dari 10 orang ditangkap dan dibawa kembali. Musnahkan semua makhluk raksasa, jangan tinggalkan siapapun. Pertarungan ini dimenangkan di bawah kepemimpinan Komandan Tians. Bisa di akhir, kedua belah pihak terluka. Pertempuran ini terjadi hingga langit menjadi gelap dan bumi menjadi gelap, matahari dan bulan terbalik, dan gunung-gunung serta sungai-sungai hancur. Dikalahkan, sejumlah besar orang mengikuti dan menagih. Panglima tertinggi Tians memimpin, bunuh untukku. Semuanya bermanfaat, berbagai persiapan telah mereka lakukan, namun tidak sia-sia. Bencana ini masih lebih kuat dari perkiraan dan sulit untuk diatasi. Ekspresi Xiao Liejun dan yang lainnya berubah, dukungan. Cepat dan dukung, hal ini menyebabkan banyak masalah bagi regu kematian dan penduduk Tians Mansion. Ini semua adalah kekuatan baru, mereka diam-diam berjalan ke belakang. Biarkan makhluk raksasa di atas menerima kerusakan dan melindungi mereka. Beberapa makhluk raksasa berada di permukaan laut, namun sebagian besar tersembunyi di bawah. Semua orang tahu itu saat pengeboman penutup baru saja dilakukan. Bukankah semuanya baru saja ada di depan, dan dari mana asalnya? Kapan kamu pergi ke belakang? Semua orang bingung. Ini, makhluk raksasa muncul dari laut di belakang tim Daxia dan menyerang mereka. Namun saat ini, mutasi ditemukan di depan. Saya merasa persiapan saya sia-sia. Butuh waktu lama untuk mempersiapkannya, mudah sekali. Melihat pertempuran di depan, Xiao Liejun dan yang lainnya tertawa. Rasanya kita mengirimkan begitu banyak teman-teman, itu berlebihan. Hahaha, itu saja, situasi segera menjadi sepihak. Berbagai armor juga memasuki pertempuran untuk sepenuhnya menekan makhluk raksasa ini. Secara brutal mencabik-cabik tubuh mereka, pasukan kematian seperti orang gila dan tidak akan pernah memberikan cara apapun bagi makhluk raksasa ini untuk bertahan hidup. Bahkan tubuhnya pun terkoyak-koyak, satu demi satu terjatuh dengan cepat. Melawan kekuatan baru seperti Tian Sensui, mereka dikalahkan seperti gunung. Putaran serangan yang barusan membuat mereka mengeluh tanpa henti. Tapi hal pertama yang muncul semuanya memar. Bertarunglah bersama orang-orang yang datang untuk membunuhmu. Satu demi satu, makhluk raksasa itu berjuang dan keluar dari laut. Negara adidaya seperti Tian Sensui dan lainnya adalah yang terakhir berangkat. Namun merekalah yang pertama tiba di medan perang laut di depan. Ukurannya tidak kalah dengan makhluk raksasa itu, juga bergerak cepat, termasuk berbagai armor super berukuran 100 meter, serta monster perang mekanis, diikuti oleh pasukan Meisha. Pasukan kematian bergegas ke depan seperti orang gila. Para master seperti Tian Sensui juga bergerak untuk berperang menuju laut di depan.
Ayo bergabung bersama, kurangi korban jiwa. Xiao Liejun memberi perintah. Pasukan Mesya kami juga datang. Pasukan bunuh diri, masuk, semua orang mengangguk. Ini memang benar. Kami berharap persiapannya tidak digunakan. Dengan cara ini, hal-hal ini tidak akan muncul. Kami tidak akan mendapat korban sama sekali. Perhatian. Perhatian, musuh yang kuat akan datang, musuh yang kuat akan datang. Laut tak jauh dari situ sudah mendidih. Pada saat itu, terdengar suara tanah bergetar. Gemuruh, segera, Tian Shen Shuai memimpin pasukan besar untuk pergi. Oke, terima kasih, Panglima tertinggi Tians akan membawa orang-orang pergi. Karena semuanya baik-baik saja di sini, saya akan membawa ketiga pemimpin itu pergi dulu. Kami hanya bisa menyerah, lagi pula, dari segi status, dia mirip dengan para pemimpin di depannya, atau bahkan sedikit lebih rendah. Tapi masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia, dan dia malu untuk mengatakannya. Namun dia merasa mendengarkan Ye Junlin adalah hal yang benar. Meskipun ini adalah situasi sebenarnya saat ini, bagaimanapun, dia tahu kekuatan Ye Junlin yang sebenarnya. Menurutnya pernyataan Ye Junlin benar, Pulau Keselamatan masih perlu diperbaiki. Setelah Tian Shen Shuai mendengar ini, dia sebenarnya ingin menghentikannya. Xiao Liejun dan yang lainnya memberi perintah. Pada saat yang sama, beritahu bagian belakang untuk membatalkan semua operasi. Biarkan Rikuo juga membatalkan operasinya, dan hentikan pembangunannya. Biarkan dia datang kepada kita, mari kita beritahu dia secara langsung tentang penghentian pembangunan Pulau Keselamatan. Oke, sekarang mulailah membersihkan medan perang dan memeriksa korban. Juga berangsur-angsur menjadi sunyi, semua orang merasa lega. Kamu tidak seharusnya menyalahkan dia, tapi dia pantas. Tapi kerugiannya sangat besar, tidak Gong, tidak ada yang salah dengan itu. Saya harus mengatakan, lebih baik bersiap daripada tidak bersiap. Hanya saja terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka bahu-membahu. Mendengar ini, tapi ya, selama Daxia baik-baik saja. Tidak peduli seberapa banyak aku mempersiapkannya, aku lebih suka semua persiapanku sia-sia. Aku hanya ingin keselamatan. Panglima tertinggi Tians juga berkata, ya. Mungkin saja Raja Yizibi membuat kesalahan dalam penilaiannya. Kesalahan seperti itu terkadang terjadi. Xiao Liejun meminta semua orang untuk tenang. Dan dia memperkirakan kedatangan makhluk raksasa dengan benar. Oke, mari kita berhenti mengucapkan beberapa patah kata. Bagaimanapun, dia masih bagus untuk Daxia, bekerja untuk Daxia. Semuanya untuk Daxia, ini akan meledak pada akhirnya. Awalnya beberapa orang membuat keributan, dan kemudian semakin banyak orang. Saya merasa Ye Junlin terlalu membuat keributan. Semua orang berdiskusi, sungguh konyol, makhluk raksasa ini memang menakutkan, tetapi mereka jauh dari mampu ditangani oleh seluruh negeri. Memikirkan apa yang dia katakan sebelumnya dan rencananya, saya hampir tertawa terbahak-bahak. Ini jelas masalah kecil, tapi menimbulkan keributan besar. Terlalu menarik untuk memobilisasi pasukan. Semua orang menyalahkan Ye Junlin. Ini sama sekali tidak realistis. Setelah menang, semua orang merasa deskripsi asli Ye Junlin terlalu lucu. Ini pasti terjadi, dengan kemampuan Yan Longwei, penerapan sementara. Efeknya sama, hanya membutuhkan paling banyak 1 jam ekstra. Tapi pikirkanlah, semuanya, meskipun dia tidak mengatakannya, masih terlambat bagi kami untuk merespons sementara. Jika kita benar-benar mendengarkan dia dan menggunakan seluruh negara untuk membangun tembok kota guna melindungi negara, maka kita akan kehilangan banyak. Untuk hal-hal lemah ini, keseluruhan negara akan menggunakan kekuatan. Itu konyol, jangan membangun Pulau Keselamatan itu. Sia-sia membangunnya, katakan pada Rikuo dan yang lainnya untuk tidak melakukannya. Itu semua melakukan pekerjaan yang tidak berguna. Ini sangat berbeda dari apa yang dijelaskan Ye Junlin, itu saja. Apakah Anda memerlukan tembok kota untuk memblokirnya? Apa itu?
otak macam apa kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Bagi para Master Tian's Mansion, mereka seperti lemah ayam, sungguh tidak adil membiarkan mereka keluar. Ya, agak lemah sama sekali, tidak ada gunanya mengirim begitu banyak master. Tentu saja premisnya adalah ketika pengawal Yanlong menggunakan semua senjata mereka, tempat ini akan menjadi lautan api. Semua orang meremehkan kengerian modern senjata, tapi sejujurnya, agak lemah, kami tidak rugi banyak. Tian Sensui tersenyum dan berkata, kalian datang terlambat dan tidak mengejar. Bukankah ini akan membuat mereka gila setengah mati? Alhasil, tidak ada kesempatan tampil sama sekali. Biarkan seluruh dunia tahu betapa hebatnya mereka. Awalnya, selama periode ini, dia, Ye Lingtian, dan yang lainnya telah meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan, dan mereka memegang senjata ajaib, berharap untuk memamerkan kekuatan mereka. Kamu Wu Dao dan yang lainnya juga sangat tertekan. Tidak, apakah kamu terlalu kuat, atau mereka terlalu lemah? Saya datang jauh-jauh untuk mendukung. Mengapa kamu tidak kembali? Apakah kamu bercanda? Sepertinya perjalanan mereka sia-sia. Ini terlalu berlebihan. Hasilnya, mereka datang untuk mendukung dan pertempuran pun usai. Anda harus tahu bahwa setelah mereka mengetahui berita tersebut, mereka datang dengan tekad untuk mati bersama dan tidak meninggalkan medan perang hidup-hidup. Apakah ini karena Daxia terlalu kuat, atau apakah makhluk raksasa ini terlalu lemah? Ini, setelah melihat Big Mac, Ming Xiesen dan yang lainnya membuka mulut lebar-lebar dan mata mereka penuh rasa tidak percaya. Hong Qingchang menunjuk tidak jauh. Kemarilah. Ini kami makhluk raksasa ditangkap. Xia Liejun dan yang lainnya tersenyum. Ya, benar. Kami baru saja menyelesaikannya. Pertempuran telah berakhir. Ye Wu Dao dan yang lainnya ketakutan. Semua orang terkesiap. Begitu kata-kata ini keluar, Dewa Jahat terkejut dan berkata, tidak mungkin. Kamu pasti sudah memecahkan semua Big Mac, kan? Hampir menutupi laut. Terjadi kekacauan di laut, darah, residu, del. Ekspresi setiap orang berubah drastis. Pengamatan ini, mereka adalah masih mengamati dengan cermat di sekitar mereka. Ming Xiesen, Feng Xiesen dan yang lainnya memiliki ekspresi berbeda di wajah mereka. Hah? Di mana Big Mac itu? Di mana mereka? Bukankah mereka ada di sini? Setelah Ming Xiesen dan yang lainnya segera menerima kabar tersebut, mereka segera membawa para elitnya. Organisasi Alkitab dan Industri Maya diatur oleh Ye Junlin untuk menangani Big Mac. Benar sekali, ini merampas seluruh kekayaan keluarga. Hal ini dapat dilihat dari artefak yang kuat saja. Kedua belah pihak telah mengeluarkan kartu as paling elit mereka untuk mendukung. Terlihat Ye Junlin yang mengaturnya. Dua gelombang tim tiba satu demi satu. Sangat cepat, semua orang merasa lega. Garis pertahanan berteriak. Semuanya, harap mundur. Ini bala bantuan kami. Ini bala bantuan, semua musuh telah dimusnahkan. Tidak mungkin untuk pulih, ini bala bantuan kami. Jangan khawatir, semuanya, Xiao Liejun dan yang lainnya mengendurkan ketegangan mereka. Hahaha. Itu yang kubilang, apa? Mereka bala bantuan? Mereka bangsa kita sendiri? Aku takut setengah mati. Dia melirik dan bisa melihat dengan jelas siapa yang datang. Tian Sensui dengan cepat menjelaskan, Timur berasal dari organisasi Alkitab, dan Barat dari Maya Industri. Kamu terlalu sensitif, mereka bukan musuh. Mereka adalah bala bantuan kita. Ini mungkin sedikit lebih sulit untuk dihadapi dibandingkan makhluk raksasa yang tadi. Momentumnya agak kuat, suara keras itu sepertinya datang dari dua arah. Semua garis pertahanan sekali lagi memasuki kondisi kesiapan tempur tingkat pertama, menghadap ke laut tidak jauh. Namun semua orang merespons dengan sangat cepat. Jika demikian, maka akan menjadi masalah besar. Kemungkinan besar hal ini terjadi, menunggu dalam diam. Tidak ada yang membantah, Jiang Ye begitu kata-kata ini keluar. Benarkah yang dikatakan Raja Yizi,
makhluk raksasa ini begitu kuat sehingga kita tidak bisa menghadapinya. Akan ada makhluk yang lebih kuat lagi di masa depan. Bagaimanapun, ini adalah situasi yang tidak terduga. Semuanya bersiap lagi, kali ini jauh lebih menakutkan dari sebelumnya, langsung berteriak. Xiao Liejun dan yang lainnya panik. Semuanya, bersiaplah untuk bertarung. Bersiaplah untuk bertarung. Alarm berbunyi nyaring, bergema di seluruh garis pertahanan. Bersambung.